Shalom Jemaat GPDI Mahanaim Jakarta yang terkasih. Sebentar lagi ibadah online akan dimulai. Sebelum kita mulai, mari kita simak bersama etika selama ibadah online berlangsung. Pertama, siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti ibadah hari ini untuk menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Walaupun kita beribadah dari rumah masing-masing, tapi Tuhan tetap rindu untuk kita dapat mengikuti ibadah online ini dengan penuh kesiapan dan keseriusan. Untuk menghormati hadirat Tuhan, maka pastikan kita mengenakan pakaian yang sopan dan rapi seperti kita berpakaian di gereja. Meskipun kita beribadah di rumah masing-masing, kita tidak dianjurkan untuk mengikuti ibadah sambil tiduran atau bermalas-malasan. Hindari juga aktivitas yang dapat mengganggu konsentrasi kita saat beribadah, misalnya sambil makan atau ngemil, ataupun asik dengan handphone masing-masing. Oleh sebab itu, pastikan untuk mengaktifkan mode diam atau silent pada handphone, supaya kita tetap fokus untuk mengikuti ibadah online dengan baik. Mari kita mengajak keluarga dan orang-orang terkasih untuk dapat mengikuti ibadah hari ini, karena ibadah akan segera dimulai. Bersiaplah untuk menyembah Tuhan, menikmati hadirat-Nya, dan menerima berkat Tuhan yang luar biasa. Haleluya!
dan menyembah dan memuji dan memuliakan nama Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kita yakini firman itu datang dalam hidup kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan, kalau Tuhan masih memberikan kesempatan kepada keluarga-keluarga jemaat GBDI Mahanaim untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, pesan yang akan kami lihat, kami dengar Tuhan, itu adalah pesan yang datang dari Engkau lewat hamba-Mu Ibu Gembala Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, firman itu kami nantikan, firman itu akan menghidupkan kami, memberikan semangat kepada kami, memberikan kesembuhan kepada kami, memberikan kekuatan kepada kami Tuhan. Engkau akan menghiburkan lewat firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan siapkan hati kami akan siapkan hidup kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berfirmanlah lewat hamba-Mu Tuhan. Inilah yang menjadi doa kami. Kami peralaskan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita boleh bertemu kembali dalam ibadah online ini. Walaupun kita tidak bisa bersatu di dalam gereja, tetapi saya percaya sekarang di keluarga masing-masing sedang mengikuti ibadah perjamuan kudus pada saat ini. Kita boleh merasakan kasih dan pertolongan Tuhan. Kita boleh menikmati berkat Tuhan, kesehatan, kekuatan Tuhan berikan. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa langit akan selalu biru, bunga akan selalu mekar, dan mentari sepanjang hari akan selalu bersinar. Tetapi yang perlu kita ketahui bahwa Tuhan akan selalu memberikan pelangi setelah badai berlalu. Banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan manusia, seperti roda berputar. Kadang kita ada di atas, kadang kita ada di bawah. Kadang kita mengalami suka, dan kadang kita juga mengalami duka. Kadang-kadang kita mengalami senang, dan kadang pula kita mengalami susah. Nah, itulah yang terjadi di dalam kehidupan umat manusia. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, dalam Alkitab mencatat bahwa ada sosok manusia, yaitu saya ambil contoh dari Daniel, yang diberkati Tuhan karena cara hidupnya. Dia memiliki kebiasaan berdoa 3 kali dalam sehari. Sebelum ini mari kita baca dulu di dalam Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Saya ulangi di ayat yang ke-16b. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saya memberikan tema firman Tuhan pada saat ini, yaitu kekuatan seseorang yang percaya terletak pada kehidupan doanya. Saya mengambil contoh di dalam kitab, yaitu sosok seorang Daniel, di mana dia diberkati Tuhan karena sikap hidupnya. Sikap hidupnya yang dia selalu lakukan setiap hari. Dia berdoa 3 kali satu hari. Oleh sebab itu, dia selalu diberkati dan doa-doanya itu dijawab oleh Tuhan. Kebiasaan berdoa 3 kali dalam sehari. Di dalam Daniel 6 ayat 11 dikatakan, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem.
3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Ini yang biasa dilakukan oleh Daniel. Dia berdoa 3 kali sehari, dia memuji Tuhan. Dan dia boleh memuliakan Tuhan dalam hidupnya. Oleh sebab itu, tidak heran kalau Daniel diberkati Tuhan dengan hikmat yang luar biasa. Dia tidak hanya saja berdoa, tetapi juga dia berpuasa. Mari kita pelajari makna doa dan puasa dari Daniel, yaitu bentuk dari kesungguhan hati. Dalam kitab Daniel pasal 10 diceritakan bagaimana ia menyikapi kesukaran yang besar sedang dihadapinya. Ketika itu Daniel menghadapi satu masalah, satu kesukaran yang sangat besar. Karena kebiasaan Daniel itu berdoa, mungkin ketika dilihat setiap hari, orang melihat kebiasaan Daniel berdoa. Ada orang yang iri hati, ada orang yang tidak suka akan sikap Daniel ini. Oleh sebab itu mereka melaporkan kepada raja, sehingga dibuatlah peraturan bahwa seluruh rakyat yang ada di negeri Persia harus menyembah patung tuanku raja. Barang siapa yang tidak menyembah kepada patung tuanku raja, dia akan menerima hukuman mati, yaitu dilemparkan ke gua singa. Tetapi Daniel tetap dia percaya kepada imannya. Dia kuat dan teguh imannya, sehingga dia tidak menyembah patung tuan raja yang dibuatnya itu. Dia selalu berdoa dan dia selalu melakukannya dengan tekun, berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Walaupun yang dihadapinya itu adalah pergumulan yang sangat berat, yaitu kalau dia melanggar dari perintah raja, aturan surat yang sudah dibuat oleh raja itu, hukumannya adalah mati, dibuang ke gua singa. Tetapi kita melihat Daniel, mungkin pada waktu itu dia juga merasa ketakutan. Tetapi karena imannya yang kuat, dia tahu bahwa hanya Yesus yang harus disembah. Dia tidak melakukan apa yang dijadikan suatu surat perintah bagi rakyatnya itu. Kita melihat bentuk dari doa Daniel, doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, bukan doa yang basa-basi, tetapi doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sehingga kita melihat bahwa doa yang seperti itulah yang dicari oleh Tuhan. Yang kedua, bentuk dari doa Daniel adalah doa peperangan rohani. Dalam Daniel 10 ayat 13, Daniel 10 ayat 13 dikatakan, katanya kepadaku, Daniel, engkau orang yang dikasihi, camkanlah firman yang kukatakan kepadamu, dan berdirilah pada kakimu, sebab sekarang aku diutus kepadamu. Ketika hal ini dikatakannya kepadaku, berdirilah aku dengan gemetar. Lalu katanya kepadaku, janganlah takut Daniel, sebab telah didengarnya perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allahmu, dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Sungguh luar biasa doa Daniel yang didengar oleh Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan dalam hidupnya, satu permasalahan yang sangat berat yang dihadapinya waktu itu, bukan doa basa-basi, tetapi doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, doa pergumulan rohani. Karena ini bertentangan dengan imannya,
Kalau dia menyembah patung raja itu yang dibuatnya, maka dia terlepas dari hukuman mati. Tetapi imannya yang berkata, hanya Tuhan Yesus yang aku sembah, tidak ada yang lain. Oleh sebab itu Daniel melakukannya. Dia melakukannya, dia tidak takut. Karena dia memiliki iman yang kuat. Dan dikatakan, ditulisnya bahwa doa bukanlah sekedar ritual yang terlihat mata, yang didengar oleh telinga, atau diucapkannya melalui kata-katanya saja. Tetapi ketika dia berdoa, terjadilah peperangan rohani melawan penguasa-penguasa di udara, yaitu kekuatan yang melawan Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih, oleh karena itu sangatlah perlu kita, ketika kita sedang berdoa, berdoalah dengan segenap kekuatan kita. Maka kita akan merasakan ada kontak batin dengan Tuhan. Daniel berdoa dengan sungguh-sungguh, dikatakan dengan gemetar, karena bukannya masalah yang ringan, tetapi ini masalah yang berat, pergumulan yang sangat berat. Karena di hadapannya dia tahu apa yang akan terjadi nanti kalau dia tidak menyembah patung raja itu. Tetapi Daniel tidak takut, karena dia mempunyai satu kekuatan iman yang luar biasa. Dan bentuk dari doa Daniel yang ketiga ini adalah ketekunan. Daniel selalu tekun berdoa. Walaupun dia sesibuk apapun, dia pulang ke rumah, dia naik ke atas dikatakan, dan dia berlutut berdoa memuliakan Tuhan, memuji Tuhan. Saudara-saudara, luar biasa. Doa Daniel yang berdampak luar biasa. Walaupun kelihatannya ada satu masalah yang berat yang dia hadapi, tetapi dengan doa yang tekun ini, dia merasakan ada kekuatan yang luar biasa. Dalam Alkitab berkata dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 yang dikatakan, tetaplah berdoa. Mengajar kita untuk selalu bertekun dalam doa. Saya tahu pada hari-hari ini kita semua menghadapi satu pergumulan. Pergumulan yang ada di negara kita. Kita bersama-sama berdoa, berseru kepada Tuhan. Kita minta supaya Tuhan tolong, agar Tuhan melalukan ini badai virus corona ini. Kita orang-orang yang percaya dan kita sangat yakin bahwa doa orang benar itu besar kuasanya. Dan kita sudah tahu bagaimana doa orang benar, yaitu doa yang dengan sungguh-sungguh dinaikkan. Doa peperangan rohani, doa yang bertekun, yang tidak bosan-bosan dan tidak putus asa. Kita berdoa kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan. Daniel menuntaskan doa dan kuasanya. Maka Tuhan dengan nyata membuka jalan dan menjawab doa Daniel. Dalam Daniel 10 ayat 12 dikatakan, janganlah takut Daniel, sebab telah didengarkan perkataanmu sejak hari pertama. Tuhan dengar doa yang dinaikkan dengan sungguh-sungguh. Daniel berdoa dengan gemetar, karena dia merasa takut ini pergumulan yang sangat berat. Saya teringat waktu Yesus sebelum dia naik ke Golgota, dia datang kepada Bapa, dia berdoa, dikatakan dia berseru, dia berdoa dengan sungguh-sungguh karena yang akan dia hadapi itu sangat berat. Bukan saja dia memikul salib untuk menuju sampai ke Bukit Golgota, tetapi dia harus mengalami
satu penganiayaan, satu penderitaan yang sangat berat. Sebagai manusia, dia tidak sanggup. Oleh sebab itu dalam doanya, Yesus berkata kepada Bapa, "Bapa, kalau boleh lalukanlah cawan ini. Tetapi bukan kehendakku, kehendak-Mu lah yang jadi." Dia merasakan satu tanggung jawab yang besar yang harus dia laksanakan. Saya percaya pada hari-hari ini kita semua pasti punya pergumulan dalam hidup. Saudara-saudara, mari saya ajak pada jemaat Tuhan, mari kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Kita minta kepada Tuhan kekuatan, kita minta kepada Tuhan campur tangan Tuhan, supaya badai ini cepat berlalu. Saudara-saudara, saya melihat keadaan yang sudah sangat-sangat gawat. Kita tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi mari kita mau bantu pemerintahan kita. Apa yang diinginkan oleh pemerintahan kita, untuk kita tetap tinggal di rumah, kita menjaga diri kesehatan, agar kita tidak tertular dan tidak menularkan kepada orang lain. Mari kita bantu usaha dari pemerintah, biar virus ini cepat berlalu. Kita merindukan agar kita boleh hidup bebas seperti biasa lagi. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, jawaban dan pertolongan Tuhan datang pada saat kita bertekun dalam doa. Bukan doa yang basa-basi, tetapi doa yang sungguh-sungguh keluar dari hati. Doa yang seperti itulah yang dicari oleh Tuhan. Doa yang seperti itulah yang didengar oleh Tuhan. Mungkin kita sudah banyak membuang waktu kita berdoa untuk pergumulan kita, tetapi Tuhan belum jawab. Tetapi mari saya ajak, kita belajar dari kehidupan Daniel. Daniel berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saya tidak tahu pergumulan apa yang dihadapi oleh saudara-saudara, tetapi mari kita mau berdoa kepada Tuhan, dan kita mau memberikan seluruh kekuatan kita, kehidupan kita, untuk kita datang kepada Tuhan. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Memang ada 3 hal yang Tuhan lakukan di dalam segala doa-doa kita. Ada 3 hal jawaban yang Tuhan berikan bagi kita. Yang pertama, yaitu ya, Tuhan akan jawab dengan segera. Yang kedua, tunggu, waktunya belum tiba. Yang ketiga, tidak. Tetapi kalau kita melihat, kalau kita mau belajar dari Daniel, doa yang sungguh-sungguh itulah yang langsung dijawab oleh Tuhan. Hal ini kadang-kadang membuat kita bertanya-tanya, sampai kapan kita harus menunggu jawaban Tuhan? Mungkin sekarang ini Tuhan belum jawab doa-doa kita, tetapi kita mau sabar. Kita mau sabar menunggu. Kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah lalai terhadap permohonan kita. Ia pasti menjawabnya. Selama kita menunggu jawaban Tuhan, kita tidak boleh hilang pengharapan kita. Ketika kita menghadapi sebuah persoalan yang berat, kita tidak boleh hanya sekedar pasrah, tapi kita berserah kepada Tuhan sambil kita mengerjakan bagian kita yang harus kita lakukan, yaitu tetap setia di dalam melayani Tuhan. Tetap dengan rajin kita mau datang beribadah. Jangan tinggalkan ibadah. Dan kita mau taat melakukan firman Tuhan.
Jangan kita hanya menunggu dengan pasrah lalu kita tidak berbuat apa-apa. Tetapi kita mau melakukan apa yang menjadi tugas kita. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, tidak hanya ketika kita berdoa dalam persoalan saja. Kita datang berdoa karena kita mempunyai pergumulan yang berat. Tetapi kita mau tetap berdoa kepada Tuhan ketika Tuhan memberkati kita. Ketika Tuhan mengangkat kita, kita mau datang kepada Tuhan. Biarlah kalau kita diberkati Tuhan, tentu ada rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Agar berkat itu tidak kita pakai hanya untuk memuaskan diri. Tetapi biarlah kita mau mengerti, karena berkat yang Tuhan berikan, ada rencana Tuhan untuk kita boleh menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Kita mau memberikan, mengembalikan berkat ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, jangan sampai kita lupa diri dengan berkat Tuhan. Karena Tuhan punya maksud dan tujuan. Apakah Tuhan ingin kita menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan? Ingat, karena berkat itu adalah titipan dari Tuhan. Karena waktu kita memanfaatkan untuk berhubungan dengan Tuhan, kita memberikan waktu untuk kita boleh berdoa kepada Tuhan, itu tidak akan sia-sia. Iblis akan tersenyum ketika kita menyusun suatu rencana pekerjaan Tuhan. Iblis akan tertawa ketika kita sibuk dalam melayani. Tetapi iblis akan gemetar ketika kita duduk di bawah kaki Tuhan. Ketika kita berdoa dengan penuh kesungguhan hati kita kepada Tuhan, iblis akan gemetar. Iblis akan lari dari kita. Tetapi ketika kita sibuk dengan pelayanan, sibuk dengan pekerjaan Tuhan, tetapi kita lupa berdoa, iblis akan tertawa. Iblis akan tertawa. Tetapi kalau kita sudah menyusun segala pekerjaan Tuhan, pelayanan, dan kita bawa dalam doa, kita mau berdoa bersama-sama, kita serahkan segala rencana ini ke dalam tangan Tuhan, maka iblis akan gemetar. Dan kita akan melihat rencana itu akan terjadi di dalam pelayanan kita. Puji Tuhan. Karena tanpa doa kemampuan kita sangat-sangat terbatas. Tetapi doa yang lahir dari iman mampu menembus di atas segala yang tidak kita mengerti. Tetapi kita percaya bahwa doa orang benar akan menembus segala yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang kita lihat mustahil akan terjadi. Tuhan tolong kita semua. Saya tidak tahu masalah apa yang sedang digumuli oleh saudara-saudara sekalian. Mari, saatnya saudara ada di dalam keluarga masing-masing. Mari ajak suami, istri, anak-anak, orang tua, saudara kita yang ada di rumah. Kita bergandengan tangan saat ini. Kita berdoa kepada Tuhan. Kita serahkan, kita ceritakan segala pergumulan kita. Di hadapan kita ada tubuh dan darah Yesus. Kita akan menikmati tubuh dan darah Yesus. Bukan ini acara yang biasa, rutinitas yang dilakukan 1 bulan sekali. Tetapi biarlah ini semua kita meyakini, kita terima dengan iman bahwa tubuh dan darah Yesus yang sudah memberikan kita kekuatan, yang sudah menyelamatkan kita
yang mengangkat kita dari dosa ini. Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita pada saat ini. Saya percaya. Mari kita sama-sama berdoa. Kita datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Tuhan tolong kita semua. Tuhan memberkati. Haleluya. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, sekarang kita akan menikmati tubuh dan darah Yesus. Persiapkanlah hatimu. Saya serahkan kepada Bapak Gembala untuk pelayanan perjamuan kudus ini. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan untuk memohon firman daripada-Nya. Mari berlutut. Mari kita naikkan pujian itu. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami mau menerima pengorbanan-Mu, di mana roti dan anggur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami imani adalah tubuh dan darah Kristus. Kuduskan layakan hamba-hamba-Mu yang melayani. Kuduskan hamba-hamba anak-anak-Mu yang menerima perjamuan. Kami semua dikuduskan oleh kuasa Roh Kudus dan menyertai kami semua. Jemaat yang ada dosa, minta pengampunan dari dosa. Tuhan mengampuni. Bapa di surga, kami mengundang Kau untuk masuk menerima tubuh dan darah kami, Tuhan. Jadi berkaitan ini, Tuhan. Karena ada hal-hal salah dalam hidup kami, ampuni kesalahan kami, ya Tuhan. Sekarang jemaat Tuhan sedang dalam bangkit berdiri. Silakan duduk. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, dia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan dia adalah dagingku, akan kuberikan untuk hidup dunia.
Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Amin. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Dalam nama Tuhan Yesus. kita makan bersama. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah peraturan perjanjian baru yang diperbuat di muka setiap kali kamu meminumnya. Jadi peringatan akan aku. Sebab siapa setiap kali makan minum roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Amin. Mari kita minum bersama. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Yesus, haleluya. Bersyukur kepadamu Tuhan, pagi hari ini kami kembali boleh menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan. Kami diingatkan kembali oleh pengorbanan-Mu Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Bahwa yang rela Tuhan untuk menebus dosa-dosa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami Tuhan. Berkati jemaat-Mu Tuhan yang hadir pada saat ini maupun yang berada dalam rumah Tuhan. Dan Kau tilik kehidupan mereka Tuhan, apapun yang mereka hadapi Tuhan, kami yakin Kau akan menolong kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bila Engkau yang menjadi jawaban atas setiap masalah dalam kehidupan jemaat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah engkau dalam damai dan selamat. Berkati engkau anak cucu. Terima kasih Bapak. Kami berpulang dengan pernyataan Tuhan, serta persekutuan dengan Kristus Yesus, dan persekutuan dalam doa dan darahnya, Roh Kudus. Wajah Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau pimpin kami
tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan. Ada Engkau memimpin kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.